Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Indrastran yang selalu setia memberikan informasi yang menarik untuk kalian semua. Cie. Oke Sobat Lur, di video kali ini saya akan mengulas tentang pilihan unit kendaraan yang bisa dijadikan modal awal dalam memulai bisnis atau usaha jenis jasa transportasi, terutama buat kalian yang masih pemula. Seperti halnya yang mau memulai usaha jenis charteran, elf, sewa mikrobus elf dan sejenisnya, sewa bus medium dan lain-lain Sobat Lur. Oke Sobat Lur, memulai usaha jenis tour and travel atau jenis jasa transportasi memang bukanlah hal yang mudah dan gampang Sobat Lur. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan memberikan gambaran menurut sepengetahuan saya pribadi dan rekan-rekan terdekat saya Sobat Lur. Oke Sobat Lur, saat ini harga bus medium bekas di beberapa daerah sangat menggiurkan harganya. Mulai dari harga sekitar 300 jutaan hingga 550 jutaan itu sudah mendapatkan bus medium yang istimewa. Sedangkan harga bekasnya, mobil mikrobus elf dan sejenisnya, main di harga kisaran 200 sampai 350 jutaan yang jenis elf long dan sejenisnya. Sedangkan untuk harga barunya yang siap pakai masih main di harga 550 jutaan Sobat Lur, yang artinya hampir setara dengan bus medium yang kondisi second. Oke Sobat Lur, sekarang mari kita bahas dari sisi pendapatan dan keuntungan bersihnya dari kedua kendaraan ini. Oke, soal pendapatan memang lebih besar yang bus medium dibanding mobil jenis mikrobus sekali melakukan trip dengan rute atau tujuan yang sama. Ya tapi kalau bicara soal keuntungan bersih setiap bulannya itu tidak menentu Sobat Lur dan tidak bisa dipastikan. Oke Sobat Lur, berikut pembahasan pokoknya untuk yang bus medium. Yang pertama, secara perawatan dan perbaikan yang perlu diperhatikan baik dari segi kaki-kaki, mesin, AC, dan ruangan interior. Yang pasti perawatan bus medium itu lebih besar biayanya Sobat Lur. Oke, yang kedua, biaya operasional bus medium. Biaya operasional bus lumayan besar saat bus mendapat orderan atau mendapat job, seperti biaya BBM dan biaya untuk membayar kru yang terdiri dari sopir dan kernet Sobat Lur. Dan biasanya kalau di tempat saya itu potongan biaya yang diberikan kepada kru sekitar 20-25%, tapi itu tidak sama dan tidak semua wilayah sama Sobat Lur. Semisal bus mendapat harga borongannya 3 juta, maka 20% dibagikan ke kru, yang artinya kepotong 600.000 dari harga 3 juta Sobat Lur. Untuk biaya BBM, biasanya dengan tarif sewa 3 jutaan itu tentu jarak yang ditempuh lumayan jauh Sobat Lur. Taruh aja BBM habis 650 ribuan, jadi tersisa 1.750.000 untuk si pemilik bus medium. Tentu pendapatan seperti itu belum bisa dikatakan bersih sepenuhnya Sobat Lur, dan belum bisa dipastikan setiap hari jalan dengan tarif yang sama. Kadang dapat order di bawahnya, kadang bisa di atasnya dari harga yang saya gambarkan Sobat Lur. Lanjut yang ketiga, masalah orderan dari konsumen. Bagi yang masih pemula atau belum memiliki dasar tentang pemasaran jasa transportasi seperti jenis bus medium ini, terkadang itu masih susah mendapatkan konsumen atau job yang tetap Sobat Lur. Mengingat saat ini sudah banyak pesaing yang sudah lebih berpengalaman di bidang ini sebelumnya dan bahkan berkembang pesat.
Dan selain itu memiliki unit lebih dari 3 unit Sobat Lur, sehingga konsumen bisa memilih bus yang dia sukai. Yang keempat, susahnya mengatur biaya Sobat Lur. Dalam arti ketika memiliki orderan dari konsumen yang berjumlah di bawah 23 sampai 20 orang, maka si pemilik bus pasti kebingungan mengatur biaya yang akan diberikan atau yang akan ditawarkan kepada konsumen. Jika mematok harga yang sesuai dengan pemasaran yang pada umumnya di wilayah tersebut, tentu si konsumen mengeluh karena terkesan mahal, sedangkan jumlah peserta dari konsumen hanya sedikit. Tapi jika si pemilik bus medium menawarkan harga di bawah harga pada umumnya, yang pasti biaya operasional juga tidak mencukupi Sobat Lur. Oke, lanjut yang kelima, yaitu ketergantungan. Hanya menunggu job atau orderan dengan jumlah kelompok yang banyak atau kelompok yang tertentu saja. Dalam arti rombongan yang berjumlah minimalnya 25 orang ke atas Sobat Lur. Oke Sobat Lur, lalu bagaimana dengan unit mikrobus Elf atau mikrobus merek lainnya yang sejenis? Tentu bagi yang masih pemula atau yang masih pemula banget sangat mudah mengatur dan menjalankannya. Lanjut yang pertama ya, jika kalian memiliki satu unit mikrobus jenis Elf Long dan merek yang sejenis, itu sangat ringan perawatannya dan biaya perbaikan serta biaya servis dan biaya operasionalnya bisa dikatakan terjangkau Sobat Lur. Yang kedua, untuk unit mikrobus, meski pendapatan dan keuntungannya lebih kecil dibanding medium bus, tapi tidak terlalu membebani kalian terutama yang masih benar-benar pemula dan bisa dipelajari secara perlahan Sobat Lur. Oke, lanjut yang ketiga Sobat Lur, yaitu biaya operasional mikrobus. Biaya operasional dari mikrobus ini sangatlah terjangkau dan tidak terlalu banyak Sobat Lur. Saat mikrobus memiliki job atau orderan, taruh aja contohnya dapat order dari Blitar ke Surabaya inap atau menginap dengan tarif sewa dapat borongan harga 1,5 juta semisal ya. Maka biaya yang dikeluarkan hanya untuk BBM kurang lebih kalau dari Blitar ke Surabaya itu kisaran 200.000. Dan untuk sopirnya sendiri main di harga 250 sampai 300 ribuan. Maka sisa bersihnya masih 1 juta dalam waktu sehari semalam Sobat Lur. Tapi meski keuntungan 1 juta itu bersih, minimal kalian harus memotong 15% dari keuntungan tersebut untuk ditabung guna persiapan perbaikan dan servis serta penggantian spare part di bulan mendatang atau ketika mobilnya dapat trouble mendadak Sobat Lur. Jadi masih ada tabungan yang bisa kalian gunakan. Yang keempat, mengatur biaya tarif, yaitu dalam arti ketika kalian memiliki penumpang dengan jumlah di bawah kapasitas mikrobus yang kalian miliki, itu sangat mudah meski kalian mematok harga standar pasaran di daerah kalian dengan jumlah penumpang yang sedikit itu masih terkesan tidak terlalu mahal dan masih bisa dijangkau oleh konsumen Sobat Lur. Cuma saya berharap jangan sampai kalian itu merusak harga yang sudah diterapkan oleh rekan-rekan kalian atau banting harga yang ada di wilayah kalian masing-masing. Itu sangat tidak direkomendasikan dan tidak diperbolehkan Sobat Lur. Next, yang kelima, mudah mendapatkan job. Kenapa demikian? Di beberapa wilayah tentu tidak sedikit dari konsumen yang memesan dengan jumlah rombongan yang terbatas pesertanya atau yang sedikit. Seperti halnya acara keluarga, acara iring-iring nikahan atau mantenan, acara kelompok yang jumlahnya berkisar 20 peserta ke bawah Sobat Lur.
Oke Sobat Lur, jadi itulah kesimpulan dari saya. Saran dari saya buat kalian yang masih pemula atau yang punya rencana buka usaha jasa travel atau jenis rental mikrobus dan transportasi angkutan wisata, saya sarankan mainlah dulu di mikrobus terlebih dahulu, meski hanya kalian mampu beli 1 unit. Ya bisa juga sih kalian langsung memulai usaha dengan main di medium bus secara langsung, tapi saya sarankan solusinya kalian harus memiliki unit pendamping seperti mikrobus atau kendaraan yang bisa dibuat penghasilan tambahan agar bisa saling menutupi kepada kebutuhan dan perawatan bus kalian saat bus kalian sepi orderan Sobat Lur. Oke Sobat Lur, yang terpenting ditelateni, diseriusin, sabar, dan kuncinya perbanyak teman, perbanyak kenalan di setiap daerah yang kalian kunjungi agar nantinya bisa kalian belajar dan bisa kalian sharing dan saling mengisi dan memberi job atau orderan, dan tetap menjaga solidaritas tanpa harus merusak atau membanting harga Sobat Lur. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan mohon beri kritik dan sarannya buat yang senior dan yang lebih berpengalaman terutama tentang video ini di kolom komentar ya, untuk menyempurnakan isi dari video saya agar bisa bermanfaat kepada sesama rekan-rekan yang masih benar-benar pemula. Saya Indra Sran, salam budaya, salam transportasi, salam setuluran, dan salam satu hobi. Kata-katanya apa Mbak? Orang garangan, orang menyenangkan. Asik, masuk!